Saya hormati Akhil Karim Kiai Haji Muslim Umar, dan mungkin ada di antaranya pengurus PJ yang hadir, tentu Ketua LDNU Kiai Ahmadi serta seluruh jajarannya dan semua para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, sekalipun terlambat saya masih bisa gabung, dan sengaja memang saya lambat-lambatkan datangnya ya, supaya tidak suruh baca ihya, apalagi suruh menjelaskan. Lebih-lebih lagi kalau saya berusaha menghindar sebisa mungkin, tapi kalau di telepon tidak enak jadi datang juga. Para kiai, para asatidz, pertama mungkin saya lebih membicarakan masalah NU barangkali itu. Kalau toh nanti kemudian kok sedikit nyangkut dengan apa yang dikaji malam hari ini, ya alhamdulillah. Jika tidak, ya sangat maklumi saja. Jadi pertama, ketika di awal berdiri NU itu sebagian ulama pada zaman itu agak kurang setuju dengan nama Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau bahasa kita itu ya rasa-rasa lah, kok namanya Nahdlatul Ulama itu menurut sebagian versi kiai ulama di zaman Mbah Hashim ada kesan soro bahasa Jawanya itu namanya itu rada kedunyan, jauh dari karakter ulama. Mungkin ya kira-kira kenapa kok nggak dinamakan mungkin Darus Sholihin atau yang berbau-bau akhirat lah, yang jauh-jauh dari urusan dunia. Akhirnya Mbah Hashim itu jawabnya begini, nahnu ahlul jamaiyah, kami semua ini, jadi bukan tidak mengatakan saya, tapi kami itu adalah ahli jamiah, ahli berhimpun, berkumpul, atau kalau dalam bahasa orang sekarang itu ya berorganisasi, barangkali begitu. Sehingga tidak salah kalau malam hari ini LDNU memfasilitasi kita untuk musyawarah di majelis seperti ini. Dan nadai annana ulama, kami itu nggak pernah mengklaim atau memproklamirkan diri sebagai ulama. Saya membayangkan ya, sekelasnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendapatkan gelar Hadratus Syekh dan termasuk ulama besar Nusantara yang diberi kesempatan untuk membaca kitab Bukhari Muslim di Tanah Suci pada waktu itu, mengatakan kami ini nggak pernah ngaku-ngaku sebagai ulama, atau mungkin kalau bahasa sekarang ya kami ini nggak pernah ngaku-ngaku sebagai ustadz, sebagai kiai lah kira-kira gitu. Saya berhusnuzon dengan penuh keyakinan Mbah Hashim Asy'ari itu begitu tawadhu'nya, begitu rendah dirinya, sekalipun kalau Ramadan itu tradisi beliau di pesantren Tebu Ireng, beliau membaca kitab-kitab induk hadis kutubus sittah, bahkan yang datang itu hampir dari seluruh penjuru Nusantara, kiai dugdeng lah kira-kira gitu. Tapi masih menyatakan kami ini nggak pernah ngaku-ngaku sebagai ulama atau sebagai kiai. Ini tentu pastinya terinspirasi, di antaranya adalah dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang kitab Ihya ini kan sangat populer di kalangan pesantren dan sangat populer juga dengan kajian-kajian tasawufnya. Sehingga wajar kalau kemudian ciri dan khasnya ulama-ulama di NU itu ya nggak jauh-jauh dari karakter
Ihya Ulumuddin itu sendiri. Cara bahasa Jawane awake dhewe isin lah lek ngaku kiai, ngaku ustaz. Hanya mungkin kalau kiai itu dalam makna kiai krono rane tunggale di kilo 15 itu enggak tunggale kecuali Pak Ismail ya. Dan lebih tua saya bukan lebih pintar saya. Terus kiai mukhlasin. Cuma di Indonesia kan jadi kiai. Aslinya ya jujur mau. Apalagi bagi kita yang aktivis di NU ini, pertama ya bareng-barenglah kita berproses belajar dari kitab Ihya, dari dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk benar-benar mendahulukan ikhlas dalam perjuangan. Tidak menganggap atau mengklaim diri kita ini sebagai seorang ulama atau kiai yang jangan-jangan nanti salah klaim kita gitu. Wa amman nahdlatul ulama. Tapi gerakan kami, kata Mbah Hasyim, itu adalah gerakannya para ulama. Artinya mengikuti gerakannya para ulama-ulama. Itu yang patut kita teladani dari para muassis. Dan saya meyakini bukti dan tanda keikhlasannya Mbah Hasyim Asy'ari benar-benar mendirikan Nahdlatul Ulama itu tidak didorong oleh nafsu, tidak didorong oleh ego, apalagi cuma kepentingan dunia, kepentingan pangkat, kedudukan, jabatan, kehormatan. Salah satu bukti yang nyata yang harus suka atau tidak kita akui, Nahdlatul Ulama ini sekarang sudah berusia 1 abad. Kalau tidak didirikan di atas pondasi keikhlasan, tidak didirikan di atas pondasi kezuhudan, tidak didasari oleh pondasi-pondasi karena semata-mata mengharap Allah, kok saya nggak yakin kalau NU itu bisa eksis sampai sekarang ini, ya kan? Ibaratnya begini, andai saja di antara tanda kedua, NU itu di satu daerah nggak ada pengurusnya, tapi kultur NU pasti tetap hidup, tetap ada. Itu bukti dan tanda betapa benar-benar Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat terinspirasi, sangat termotivasi, diantaranya dari ajaran-ajaran Al-Imam Ghazali, baik yang di Ihya ataupun di kitab-kitab yang lainnya. Saya kira ini walau mungkin agak kembali ke belakang ya, karena kalau bicara ikhlas itu kadang-kadang dihubungkan dengan yang lain-lainnya, tapi saya kira masih patut dan pantas untuk terus kita meluruskan niat kita. Sebab saya yakin semua yang hadir ini punya aktivitas di lingkungannya masing-masing, sehingga pertama kita jangan pernah menyatakan mufaraqah dengan NU. Misal saja nggak cocok dengan pengurus NU, monggo saja. Nggak cocok saja itu kan hak asasi. Tapi jangan pernah menyatakan mufaraqah dengan NU. Kenapa? Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau Mbah Hasyim kan, wa amman nahdlatul ulama. Gerakan kami ini adalah gerakannya Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Saya ingat kalau nggak salah satu di antara dawuhnya yang populer dari Allah Yarham Kiai Haji Hasyim Muzadi, mudah-mudahan nggak salah, beliau mengatakan, cara bahasa Indonesianya, kalau kamu itu bukan kiai, kamu itu bukan gus atau bukan mantunya kiai, supaya kecipratan barokahnya kiai, melu wong ngurusi NU, suruh ikut berkhidmat di NU. Saya ulangi lagi ya, kata beliau, kalau kamu itu bukan kiai, bukan anaknya kiai, bukan mantunya kiai, supaya kena berkah, kena kecipratan berkahnya NU, ikut berkhidmat di NU, jadi apapun, walau tidak menjadi pucuk pimpinan, entah level ranting
seterusnya. Tapi dengan tetap dilandasi, didasari semata-mata hanya ikhlas, mengharap ridhonya Gusti Allah. Niki kula nuturi awak kula dhewe, mboten nuturi jenengan. Kalau nuturi jenengan malah kualat lah. Saya ini ngomongin diri saya sendiri kan. Karena apa? Saya jadi KTP WNO itu rotok makso ikhlasnya. Kenapa? Ternyata untuk rapat saja ke Samarinda itu minimal ya 500.000 lah ya. Itu kalau nggak inget dahulunya bahasa Mas Ari ini genyun saya udah awang-awang ini kan. Jadi makanya saya nuturi diri saya sendiri kan, nuturi sampai yakin saya, sampai betul seutuh sama saya. Ya, saya nasihat saya berkhidmat di NU dengan benar-benar ikhlas. Kenapa? Masih kata Mbak Hasim kan, NU itu didirikan sebenarnya tujuannya adalah lita'atillahi, untuk mengajak pengikutnya, mengajak nahdiyin semata-mata untuk bisa berbuat taat kepada Allah. Nah, itu kan ya ihya juga di lahirnya. Artinya bagaimana dimanapun posisi kita, perjuangan kita, pertama apalagi kita di Balikpapan kan jauh dengan guru kita masing-masing, mungkin jalan yang paling mudah, jalan yang paling gampang, ujung-ujungnya dia itu kan mengajarkan kita supaya bisa usul. Salah satu torekoh yang mungkin patut jenengan renungkan bersama-sama kalau saya salah, torekohnya lewat khidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama. Tentu dengan tetap mendasari perjuangan kita karena semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Yang lain-lainnya itu cuma apa ya, efek atau berkah bahasa santrinya. Kok ngurusi NU terus undangannya tambah lari, saya berkah aja ya kan. Kok ngurusi NU terus duduknya di depan misalnya kan, biasanya ini nggak pakai ketok, nggak dikenal orang, ketua ranting itu suruh duduk di depan. Alhamdulillah itu cuma berkahnya saja, bukan tujuannya. Kok berkhidmat di NU terus kemudian jadi anggota DPR misalnya, itu bukan tujuan, itu hanya berkahnya saja. Kalau salah niat, kok saya curiga dan khawatir perjuangan kita, khidmat kita tidak ada nilainya dan sia-sia waktu, tenaga, pikiran dan seterusnya. Saya kira itu. Untuk lebih lanjut diskusi masalah ihya nanti biar Ibu Muslim aja lah. Beliau santrinya Mbak Hamid yang memang wali min auliyaillah, sehingga mestinya kecipratan lah, kecipratan apa kewaliannya, keberkahannya beliau, sehingga untuk pantas. Saya ini santri gak jelas ya kan, nanti saya malah ngomong malah sama aja nuturi diri saya sendiri terus. Saya kira itu matur suwun. Saya berharap semua teman-teman yang hadir ini, ustaz-ustaz muda, kalaupun toh sekali lagi saya ulang lagi, sesibuk dan seribet apapun, pertama jangan menyatakan mufaraqah dengan NU. Kalaupun toh khidmatnya dengan cara ngajar ngaji di masjid, di langgar, di madrasah, monggo. Tapi tetap niatnya masih dalam rombongan barisannya ulama. Kemudian misal pegel-pegel sampean, cocok-cocoknya dengan sampean, apalagi dikaitkan dengan pilpres, ketua PJ-nya umpamanya dukung Ganjar umpamanya loh, sampean itu, sampean bukan Ganjar yang sampean dukung, sampean pegel nggak apa-apa, ya, tapi jangan menyatakan mufaraqah dengan itu. Saya kira mungkin itu. Matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.